Puji Tuhan, ini tautan dibagi sampai ke Malaysia, saudara-saudara, jauh ya. Ada Agus Sumule ya, Rani, ada Amin Maulusin, ada Debbie Sumual, ada Epi ya. Itu tadi mewakili dari Facebook. Bapak Ibu sekarang Pastor pindah menyapa beberapa yang mewakili. Ada Pak Melki Pangemana ini di channel YouTube Pastor Andy Simon TV ya. Ada Diwar, ada Liz, ada Stephen, ada Muti, Yanu, Delin Tendean, ada Robinson, Rudi O, Stefani, Rina Yanti ya, ada Maria Melda, ada Liz Purba ya, puji syukur. Ada Erlin, Frans Makassar hadir, puji syukur ya. Ini tadi Pastor baca menyapa yang ada di live ini dan juga yang ada di Telegram. Di Telegram ini banyak sekali ya saudara-saudara. Pastor sapa semua, damai sejahtera buat kita semua saudara-saudara. Dan juga yang ada di grup-grup WhatsApp IBM. Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya, orang yang selalu dikuatkan, selalu optimis ya, di hari baru ini, di minggu yang baru ini saudara-saudara, serta juga masuk di bulan yang baru, bulan November 2020. Puji syukur, berkat-berkat Tuhan tidak berkesudahan. Berbahagialah kita orang-orang yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan yang sanggup untuk menolong lewat doa-doa kita. Tensimu normal, gula darahmu normal, sakitmu sembuh, keadaanmu yang luka batin disembuhkan. Tuhan yang sanggup untuk mendengarkan setiap seruan doa orang-orang yang berdoa di dalam namanya. Halo Dayak Entertain, puji syukur banget ada Jospen, ada Suti, Lucia ya, ada Florentina, puji syukur ada Ana, Vivi Salim, puji syukur ada Sumiatin ya. Yesus Raja kita, besar kasih-Nya, amin. Dahulu, sekarang, hari ini, dan sampai esok, kasih-Nya tidak berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Ada yang menyapa dari Jepang, ya, Pastor doakan. Aliran kesembuhan mengalir atas nama-nama yang Pastor baca, atas kota-kota yang ada live ini, atas Bapak Ibu sekalian pemirsa yang menyaksikan ini, yang terberkati, yang membagikan. Pastor mendoakan, jerih lelahmu, waktumu yang kau berikan hari-hari ini tidak pernah sia-sia. Kita sedang menukar untuk yang fana pada keabadian. Amin. Sama-sama katakan, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup, Engkau sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup. Kesanggupan Yesus begitu khusus dalam pelayanan ini Bapak Ibu, sangat amat banyak. Ada orang-orang yang bertahun-tahun tidak bisa tidur tanpa bantuan obat. Itu pun obat juga sudah dalam tubuhnya sudah dosisnya dinaikkan karena dia sudah kebal ya. Tapi karena kasih Yesus, dia disembuhkan. Hari ini dia memiliki istirahat yang terbaik. Ada orang-orang yang sakit, yang putus asa, yang sudah hancur hidupnya, yang sudah gagal, yang sudah mau mengakhiri hidupnya. Berkat doa, kasih Tuhan dinyatakan saudara-saudara. Karena kemarin, hari ini, sampai esok, dan selama bumi ini masih ada, doa kepada Tuhan Yesus adalah doa yang dijawab. Doa
kepada Tuhan yang hidup adalah doa yang didengar. Doa kepada Dia adalah doa yang mendatangkan keajaiban bagi Bapak Ibu sekalian. Maka saudara-saudara, jangan pernah takut untuk berkata kepada Dia, Raja, mulia, suci, kudus, agung, dan perkasa. Sampai selama-lamanya, di sisa umur kita, kita mau berkata, Tuhan Yesus, mulialah namamu. Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Yesus, Rajaku, besar kuasamu. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasamu tak pernah berubah. Yesus sanggup. Angkat tangan saudara-saudara. Yesus sanggup, angkat tangan saudara-saudara, melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Ya, Engkau sanggup memulihkan yang terluka, memberkati yang kekurangan. Yesus sanggup menyembuhkan sakitmu, termasuk sakit jiwa Anda, sakit batin Anda, sakit hati Anda. Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Yesus, Rajaku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Tuhan, mulialah namamu. Yesus, Rajaku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus sanggup. Engkau sanggup, katakan, melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan yang terluka, memberkati yang kekurangan. Yesus sanggup memberkati tubuhmu. Yang percaya, angkat tangan saudara bersama, katakan, Yesus sanggup. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan keluargamu, memberkati ekonomimu. Dia sanggup menyembuhkan sakitmu. Sekali bersama-sama katakan, Yesus sanggup. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup. Oh, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, memberkati yang kekurangan. Yesus sanggup menyembuhkan sakitmu. Yesus sanggup menyembuhkan sakitmu. Yesus sanggup menyembuhkan sakitmu. Haleluya, terpujilah namamu selama-lamanya.
karena Engkau yang sanggup sampai selama-lamanya. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap pencobaan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap pencobaan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Tuhan pasti sanggup. Pujian ini sedang menyembuhkan pendengar dan pemirsa. Ada kasih, ada mujizat, ada kuasa di dalam puji-pujian. Maukah Bapak Ibu sekali lagi menyanyikan puji-pujian ini? Ada ribuan orang yang akan teteskan air mata saat mereka menerima lawatan Tuhan saat ini. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan, pencobaan, pergumulan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
kuatkanmu. Amin. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk angkat tangan saudara. Tuhan waktu engkau sudah tidak sanggup, angkat tangan. Percaya, ku percaya, Dia tak pernah tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percaya, Yesus pasti sanggup. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah mereka. Saat firman ini tertabur, pemirsa dan pendengar, setiap orang yang mendapat bagian ini, doa Pastor Andy kepada Bapakku di surga, diberkatilah. In Jesus' name. Amen. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah di dalam hidup ini yang membuat kita bersedih? Apakah yang dapat membuat seseorang yang kuat, yang kaya, yang cantik, yang gagah, yang merasa sanggup, dapat membuat dia menangis? Yaitu saat orang yang dikasihinya, baik itu anak maupun orang tua, kerabat, saat mereka sakit, Bapak Ibu, siapapun dia, pastilah hatinya bersedih. Apa yang membuat orang bisa menangis saat orang yang dikasihinya sedang sakit, dan seolah apa yang dia punya menjadi tidak berdaya? Belum lagi ketika dokter sudah angkat tangan, rumah sakit ternama sudah angkat tangan. Kesedihan mendalam itu akan menjadi teman hari-hari hidupnya. Saat orang yang Bapak Ibu sayangi sedang sakit, yang membuat orang bisa untuk menangis, yaitu ketika orang yang kita kasihi, mereka
sedang sakit. Di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke 23, 24, dan peserkan baca ayat-ayat ini. Ya, puji syukur saudara-saudara. Ada seseorang yang sedang sedih hatinya, menangis. Lantas dia datang memohon dengan sebuah kata, anak perempuan saya sedang sakit. Dan sakitnya ini membuat dia hampir mati. Sekarat, kanker tulang, pecah pembuluh darah, penyumbatan otak, kanker stadium akhir, gagal ginjal. Sakit Bapak Ibu. Dan sakit ini kritis, sekarat, hampir mati. Mohon doakan. Mohon letakkan tanganmu atasnya, supaya ia sembuh, selamat, dan diberikan umur yang panjang. Saya sangat percaya dan mengajak Bapak Ibu untuk hidupi ini, bahwa doa penumpangan tangan ini sanggup untuk mendatangkan keselamatan di dalam nama Yesus. Sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan sanggup membuat orang tetap hidup dalam anugerah dalam nama Tuhan Yesus. Lalu direspon, Yesus mendatangi anak yang sakit keras ini. Lantas orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Sebab di mana ada kuasa Yesus, di situ banyak orang datang untuk rindu dilawat olehnya. Ya, meskipun ada 1-2 orang yang hanya sebagai penonton, penguji, atau pengamat ya, tetapi saya percaya kok ada masih banyak orang-orang yang tulus, yang rindu untuk melihat kasih dan kuasa Yesus Kristus. Di dalam Injil Markus pasal yang kelima Bapak Ibu, ayat 35 sampai dengan ayat 42. Injil Markus pasal 5 ayat 35 sampai 42. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu serta berkata, yang tadi gelisah hatinya, sedih, dan dia menangis karena orang yang dikasihinya sedang sakit. Apakah Bapak Ibu juga sedang menangis hari ini? Karena orang yang kau sayangi sedang sakit. Ya itulah memang yang bisa membuat kita menangis saat orang yang kita sayangi sakit. Mau sekuat, mau sehebat, mau sejago apapun Anda merasa diri Anda, saat orang yang Anda sayangi itu nangis, sakit, Anda bisa menangis, dapat menangis. Sekarang Pastor baca Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan ayat 42 ya. Ketika Tuhan Yesus
masih berbicara, datanglah orang keluarga itu dan berkata, terlambat. Kenapa terlambat? Anak perempuanmu, orang yang kau kasihi, sudah meninggal. Apa yang membuat manusia bersedih saat dia menerima kabar seperti ini? Kabar kematian, kabar kejatuhan, kabar kebangkrutan. Ya, ini normal. Tetapi kalau orang jahat itu ya, dengar kabar tentang orang lain jatuh, bangkrut, sakit. Kalau orang jahat itu dia suka mengkata-katain gitu. Tapi kan itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Kita ikut prihatin. Orang susah, kita ikut juga susah. Orang bahagia, kita ikut tersenyum. Itu yang dibawa Roh Kudus dalam hidup saya. Kita tidak boleh mengkapok-kapoki orang. Nggak boleh. Kita nggak boleh seolah-olah kita sebagai hakim memberikan efek jerah. Bukan. Itu bukan bagian kita, saudaraku. Jangan ada motivasi-motivasi yang busuk itu dalam hati orang percaya. Ya, bahkan Tuhan Yesus ajarkan saya, musuh-musuhmu sekalipun kamu harus kasihi. Bahkan kalau sedapat-dapatnya diminta tolong, bantulah supaya terang surga itu dinyatakan, terpancar dari kehidupan Bapak Ibu. Anak ini sudah mati dan itu kabar yang terdengar di telinga daripada ayahnya. Tadi sudah menangis, sekarang mendengar kabar ini. Ini adalah kabar buruk, saudara-saudara. Tetapi ayat 36 berkata, Tuhan Yesus tak menghiraukan kabar buruk itu. Tuhan Yesus tidak menghiraukan, tidak terpengaruh dengan kabar buruk itu. Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat orang bisa menangis ketika yang dikasihinya itu sedang sakit? Apa yang membuat orang bisa lemah ketika dia mendengar kabar-kabar buruk tentang keadaannya? Tetapi apa yang bisa membangkitkan orang, siapapun dia, saat mereka mendengar firman Tuhan. Maka Yesus berkata, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Karena ini adalah perkataan Yesus. Karena Yesus tetap hidup, memerintah sampai selama-lamanya. Dia mati bukan karena tidak berdaya. Yesus mati untuk menebus jiwa manusia, mengalahkan kutuk dosa, termasuk penyakit, kutuk turunan, kutuk kemiskinan rohani. Dia mati bukan karena tidak berdaya. Dia mati untuk menebus jiwa saudara-saudara, untuk menerima kehidupan kehidupan kekal yang bisa membangkitkan saudara-saudara sekalian, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman dari Yesus Kristus yang hidup sampai selama-lamanya. Firman Tuhan datang dan berkata, jangan takut, percaya saja. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau sedih hatimu, kalau engkau mendengarkan kemarin kabar-kabar yang buruk, yang melemahkan, membuat Anda jatuh, sekarang dengarkan firman Tuhan ini. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Only believe.
Percaya. Jalanmu bukan jalannya. Percaya saja. Rancanganmu bukan rancangannya. Percaya saja. Sekalipun hari ini sudah sekarat, sudah kritis, tidak berdaya, sekali sentuhan dalam nama Yesus, kuasa doa terjadi. Dia dapat disembuhkan. Dia dapat segera jalan. Dia diberkati umur yang panjang. Dia bisa bangkit dari keterpurukan. Percaya saja. Tapi pastor, aku tidak percaya itu dirimu. Yang saya tawarkan adalah percayalah kepada Tuhan yang hidup. Pastor bukan motivator yang mengajar Anda percaya diri loh ya. Pastor adalah hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa memang manusia itu penuh dengan keterbatasan. Maka kita perlu percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Percayalah. Tapi keadaan ini sangat punya potensi membuat saya jatuh. Kamu percaya otakmu, pikiranmu, dunia ini, atau percaya Tuhan sanggup membangkitkan. Sekalipun tadi sudah sakit, terus kritis, sekarang mati. Sekalipun sudah mati, harapanmu mati pucuk. Divonis dokter tidak bisa punya momongan lagi. Banyak kisah seperti Sarai. Banyak kisah bagaimana peristiwa Samuel lahir dari kemustahilan. Karena percaya itu dapat melangkahi namanya kemustahilan. Tapi pastor, tidak mungkin sembuh sakitnya. Betul. Tetapi bagi Tuhan yang sanggup, belajar untuk percaya. Di dalam dunia ini kita bisa menemukan hal yang sederhana. Ada dua kerajaan. Satu kerajaan dunia dan seisinya, dan satu kerajaan surga dan para malaikat-malaikat dan tempatnya orang-orang kudus bersemayam dengan Sang Mulia, Sang Raja yang agung pencipta langit dan bumi. Selama kita masih menaruh percaya kita kepada kerajaan dunia dan seisinya, dan fasilitas serta tawaran kemegahannya, kamu tetap akan digoncangkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada tempat, situasi, keadaan, kerajaan, situasi, kondisi yang tidak tergoncang. Semua akan tergoncang. Demikianlah sabda firman Tuhan. Supaya akan tampak dan tetap tinggal kerajaan yang tidak tergoncang. Kamu menjadi takut dan tidak percaya karena engkau menaruh harapmu kepada kerajaan dunia dan seisinya yang terus akan digoncang-goncang sampai akan teruji dan akan terlihat mana yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan surga. Maka pastor membawa diriku memegang kuat-kuat kerajaan surga, janji firman surgawi. Anda, pastor ajak hari ini, ayo berpegang. Parkirlah hati, harapanmu, kepercayaanmu, doamu kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saat engkau hadapi tekanan dalam hidupmu, tapi engkau berpegang pada kerajaan yang tidak tergoncangkan, semua orang boleh tergoncang, tapi bagi orang yang benar, orang yang percaya, tetap tidak akan tergoyahkan. Mungkin kanan kiri hari-hari suasana pandemik ini tidak ada yang menjanjikan, ada ancaman resesi, krisis global terjadi, saudara-saudara.
tetapi saya menghidupi, saya percaya, saya melihat, dan saya mengajak Anda untuk berdiri, berpegang di kerajaan tidak tergoncangkan. Waktu kerajaan dunia seisinya resesi, Anda tetap resepsi in Jesus name, bersukacita. Kapan itu Yusuf menjadi terang? Saat resesi. Dia menjadi pangeran dari Mesir yang memberkati orang-orang lapar. Apakah mustahil? Tidak mustahil, karena Yusuf, kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian 37, ada 3 kali di sana katakan, sebab Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan. Kenapa dia berhasil? Karena Yusuf disertai Tuhan. Kenapa Pastor Andy hari ini berhasil? Karena hidupku disertai Tuhan. Kenapa di tengah resesi orang-orang mengalami krisis, Anda tetap resepsi? Karena Anda disertai Tuhan. Percayalah. Percayalah. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah. Yesus pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Anakmu sudah mati katanya. Untuk apa lagi kamu berdoa? Untuk apa kamu repot-repotkan orang? Untuk apa kamu susahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan itu. Yesus berkata, firman Tuhan ini akan terus menguatkan Anda di tengah kondisi terpuruk. Percaya saja. Don't be afraid. Jangan kamu takut. Aku sedang takut, Pastor. Saya pun demikian. Tapi saya belajar percaya. Aku sedang takut, Pastor. Aku pun demikian. Tapi saya belajar percaya. Ayat 37 ya, dari Markus pasal 5. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka membuat mereka tidak bisa melihat bagaimana mujizat itu bekerja. Ketidakpercayaan orang banyak itu membuat mereka tidak bisa melihat bagaimana mujizat itu bekerja. Maka Tuhan hanya memilih, memperbolehkan hanya beberapa orang saja yang dipilihnya. Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Saat mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara yang sangat-sangat ratapan, tangis, air mata, kesedihan. Sesudah itu Tuhan Yesus masuk dan berkata kepada orang-orang banyak itu, mengapa sih kamu ribut banget? Mengapa juga kamu nangis-nangis bombay, nangis-nangis apa ya? Seolah-olah ada sebuah pertandingan nangis. Tuhan berkata, anak ini tidak mati, tetapi dia hidup. Ini kan pernyataan kalau kita mau mengupasnya ini banyak sekali. Cuma Pastor tidak terlalu panjang mengupasnya tentang kata ini. Tidak mati, cuman tidur. Tapi paling tidak saudara mengerti bahwa asal kita percaya pada Tuhan, ada begitu banyak kematian yang akan hidup,
Dan ada begitu banyak kemustahilan akan menjadi mungkin. Oke ya? Percaya. Saat engkau percaya, ada namanya keraguan. Ada ketakutan. Maka yang harus engkau dominan itu kepercayaanmu. Ini tetap akan mengikuti keraguan, ketidakpercayaan, ketakutan. Biarin aja. Itu seperti apa ya? Penambah energi kita. Semisal Bapak Ibu tidak kuat lari, tiba-tiba dikejar sama gong 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 gong, wah larinya kuat. Yang biarkan itu menjadi sebuah pemacu. Keraguan orang, ketidakpercayaan orang itu menjadi pemacu buat kita untuk tetap percaya. Saat Tuhan Yesus berkata seperti itu, ini kan perkataan-perkataan berjalan di atas kemustahilan. Pastor nggak lihat sih, saya punya kondisi kanker sudah busuk. Saya lihat Bapak Ibu, karena banyak orang yang kirim foto. Saya lihat, tetapi saya percaya, saya tumpangkan tangan. Kalau saya bicara ini, orang-orang yang tidak percaya akan tertawa. Persis. Markus 5:40. Ketika kita berkata percaya di hadapan kemustahilan, sampai hari ini banyak orang tertawa. Tetapi saya tahu ya bahwa yang tertawa terakhirlah dialah yang menang. Maka jangan cepat-cepat mentertawakan pekerjaan Tuhan. Kalau tidak mengerti, diam. Ujilah segala sesuatu. Engkau sudah menangis hari ini. Dengarkan. Orang yang tertawa terakhir, dialah pemenangnya. Bukan yang tertawa pertama. Mereka tertawakan Tuhan Yesus padahal belum melihat karya Tuhan Yesus. Mereka sedang mentertawakan otaknya sendiri. Mereka sedang tertawakan ketidakpercayaannya sendiri. Padahal harusnya berkata, aku percaya perkataanmu. Simple kan? Very easy. Tetapi memang dunia ini lebih suka mentertawakan. Orang percaya jangan ikut-ikutan tertawa. Nanti saudara akan menyesal. Semisal hari ini rame-rame orang mengutuki Israel, kebijakan-kebijakannya. Seharusnya orang yang percaya jangan ikut-ikutan mengutuki Israel. Karena Tuhan mau kita justru memberkati Israel, Yerusalem, kita memberkati. Karena di dalam sana ada janji Tuhan yang tercatat dalam kitab Mazmur 122 ayat sampai yang ke-6. Diberkatilah mereka yang memberkati Israel. Barang siapa yang memberkati, sejahtera ada atas mereka. Saudara-saudara, kita ini mau ikut-ikutan tertawa, ikut-ikutan terpancing, ikut-ikutan emosi dengan keadaan dunia, atau kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Nah, ya kan? Nah, jangan cepat mentertawakan pekerjaan Tuhan. Engkau diejek, diam. Karena ejekan itu tidak membuat Anda jatuh. Karena jatuh atau naik tidak ditentukan oleh manusia, tetapi semua oleh Tuhan. 1000 tangan menarikmu jatuh, 1 tangan berkata, kamu naik, kamu akan naik. Sebaliknya, 1 juta orang menyanjung-nyanjung Anda. Anda tidak pernah naik jika Tuhan sang pemilik hidup ini menurunkan Anda. Percaya saja, kemustahilan itu di dalam Dia sang pencipta. Semua dapat menjadi mungkin. Ketika Tuhan melihat ada orang-orang tertawa, diusir Bapak Ibu. Diusir. Jadi orang yang mentertawakan pekerjaan Tuhan, sebetulnya mereka orang yang tidak percaya.
akan kuasa Tuhan Yesus. Nah, di sini sikap Tuhan Yesus diusir. Mungkin orang sebagian berkata, nggak punya kasih. Kok guru katanya mengajarkan kebaikan, nggak punya kasih? Bapak Ibu, karena orang yang tidak percaya, orang yang tertawa pekerjaan Tuhan, itu adalah orang yang tidak diizinkan untuk melihat karya mujizat. Mereka mungkin hanya mendengar saja, tapi mereka tidak diizinkan melihat. Yesus mengusir pencemooh-pencemooh yang menertawakan dia. Diusir. Tidak perlu orang banyak untuk menerima, melihat depan mata mujizat terjadi. Cukup orang yang percaya saja. Sekalipun 1-2 orang saja. Bible berkata, Matius 18, 2 orang saja sehati berdoa, sang mujizat, sang penyembuh, Yesus Kristus itu hadir di tengah-tengah. 2 orang cukup. Tidak perlu lebih banyak orang. Kalau lebih banyak orang, tapi sebetulnya isinya tidak percaya, atau isinya hanya mentertawakan saja. Yesus usir mereka, dan yang dibawa ayah dan ibu anak itu untuk masuk ke dalam kamar anak yang sudah mati itu. Jadi yang masuk berapa orang? Tidak banyak. Jadi tidak banyak orang yang diizinkan melihat langsung mujizat. Para pencemooh, orang yang mengejek, pentertawa kuasa firman Tuhan, dia hanya diizinkan mendengar saja. Tidak banyak yang diizinkan untuk melihat langsung. Di dalam Bible mencatat hanya beberapa orang saja. Dan mujizat itu di depan mata mereka, apa yang dibuat? Yesus pegang tangan anak itu, seraya berkata, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Talita kum bicara soal sebetulnya Talita kumi, karena dia adalah anak perempuan. Artinya, jadi memang sudah mati Bapak Ibu, dan sudah ditaruh di atas, ditutup kain. Kain itu juga bicara soal seperti talit. Talit itu orang-orang Israel mengenakan sebagai jubah doa. Dan ketika ada yang meninggal, talitnya mereka ditutup jenazahnya. Jadi Tuhan Yesus sedang menyatakan kepada mereka, kepada orang Israel, sekalipun sudah mati, ditutup talit, Yesus berkata, Talita kumi, hai anak perempuan yang ditutup talit, ditutup kain, bangun. Apa yang terjadi, saudaraku? Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri serta berjalan, umurnya 12 tahun. Dan apa efek dominonya? Semua orang. Jadi banyak orang itu menjadi kagum setelah melihat. Tetapi bagaimana itu mujizat bekerja, tidak banyak yang bisa mengikuti. Kalau saudara terberkati dengan khotbah ini, mulailah menjadi orang yang tidak banyak itu, dan berkata, Tuhan, aku mau hari ini pakai aku. Sekalipun orang tertawakan saya, orang vonis saya umurku tidak panjang lagi, hasil lab saya mengecewakan, saya mau percaya Engkau Tuhan. Dan di dalam Bible Markus 5 ini, tidak banyak Tuhan, bolehkah Tuhan? Ya, karena dia yang punya. Bolehkah Tuhan? Saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Sekalipun tidak banyak, saya mau ada di dalamnya Tuhan Yesus.
Karena bicara soal sebuah hasil, kan pastor seringkali menyampaikan ini bahwa kita ya kalau merantau, kalau kita berhasil, orang-orang semarga kita, sekampung kita, biasanya banyak ngaku-ngaku, oh iya itu, atau sejalang alamat rumah kita, oh itu, wah tetanggaku, wah itu, meskipun tidak kenal langsung, tapi mungkin satu marga, oh itu margaku itu masih anak saya dan bla bla bla. Karena orang kalau berhasil ya Bapak Ibu, banyak orang datang-datang ngaku-ngaku SKSD, sok kenal, sok dekat. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau orang itu jatuh, orang itu hancur hidupnya, kadang-kadang saudara pun tidak mengakui. Betul nggak? Kadang-kadang kerabat pun, jelas-jelas kerabat, bahkan sampai saudara kandung, tidak mengakui. Kan banyak kisah-kisah. Bahkan ada anak-anak yang sangat-sangat tidak berbakti ya. Waktu dia sukses, orang tuanya di desa, di kampung, dia tidak akui. Kenapa? Dia malu. Merasa orang tahu siapa latar belakangnya, orang yang dibesarkan dari kemiskinan. Dia malu. Ini sangat menyedihkan hatiku. Ya, semoga Bapak Ibu yang ada di channel ini, di program ini, yang menyaksikan ini, tidak begitu, saudara. Kalau begitu, berubahlah. Siapapun dia, kita kasihi. Terlebih dia kerabat, keluarga, orang tua, anak kita. Dia hancur, kita kuatkan dia. Kita support dia. Dia berhasil, soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dia berhasil bukan karena saya, karena Tuhanlah. Karena kita hanya menitip doa. Jangan ya kita menjadi orang-orang Kristen tapi cara pandang kita, otak kita, hati kita jahat, ya tidak boleh, saudara-saudara. Nah, pastor close di sini bahwa saat mujizat sudah terjadi, banyak orang takjub. Jadi banyak orang takjub, termasuk orang Kristen, orang non-Kristen akan takjub waktu melihat mujizat. Tapi perjalanan faith, perjalanan iman ini, di dalamnya ada ejekan, ada tertawaan, ada hinaan, ada fitnaan, ada penolakan. Tetapi orang-orang yang berjalan dengan imannya, merekalah yang akan dipakai Tuhan menjadi pembuat mujizat di akhir zaman ini. In Jesus' name. Diberkatilah setiap mereka yang sudah mendengar sabda firman Tuhan hari ini. Waktu mereka mendengar firman Tuhan, iman mereka bangkit. Dan kalau ada yang sakit tubuhnya saat ini, saya perkatakan firman Tuhan, percaya saja, kamu sembuh. Sekarang yang sakit Bapak Ibu, coba lakukan sesuatu yang tidak biasa. Semisal Bapak Ibu yang tadi nonton, tangannya nggak bisa diangkat, sekarang angkatlah. Sakitmu sudah pergi entah kemana. Yang sebelum tadi, saudara-saudara, yang dadanya sesak, saat ini nafasmu sudah longgar. Yang ada gangguan di sekitar lutut dan persendian tulangnya, berdirilah, berjalan, dan cobalah melompat. Sakitmu sudah go! Percaya. Percaya ini akan membuat engkau berjalan di dalam kemustahilan. Beberapa saudara-saudara yang menyaksikan ini sedang di rumah sakit. Saat ini juga, bangunlah, berdirilah, jalanlah. Karena engkau sedang merasa tubuhmu membaik. Dan demi kemurahan Tuhan,
semua orang-orang sakit saat ini, buka dua tanganmu, arahkan ke layar kaca, ke layar televisi Anda. Pastor Andy mendoakan kalian. Tempat di mana suara doa terdengar, Anda mengangkat tangan. Pastor menyapa Bapak Ibu yang di rumah-rumah, yang setiap subuh Pastor dapat foto yang di depan televisi, laptopnya atau handphonenya yang kecil itu mereka bersama keluarga nonton. Pastor menyapa Anda. Terima kasih karena Anda memberikan sebuah motivasi dalam hidupku dan pelayanan ini, bahwa pelayanan ini sudah memberkati kehidupan Bapak Ibu. Pastor sapa semua ya, di desa-desa Shalom, di pedalaman-pedalaman ya, di kota-kota di mana yang Pastor disapa, tapi Pastor belum pernah ke sana. Shalom semuanya ya, kita tetap satu di dalam iman, satu di dalam doa, satu dalam pengharapan. Dan banyak kesaksian-kesaksian sudah masuk ke admin. Hidup Anda, hidup Bapak Ibu semakin baik karena Tuhan Yesus membawa kita bukan pada kecelakaan, tetapi pada hari depan yang semakin baik. Ayo Bapak Ibu angkat tangan. Hadirat Tuhan setiap Bapak Ibu angkat tangan. Hadirat Tuhan menjamah tubuh Anda dan menyembuhkan sakitmu. Serta mulai hari ini, hatimu akan terbakar untuk hidup bagi Tuhan. Hari ini, hatimu akan menyala-nyala untuk menjadi saksi pembuat mujizat Tuhan. Amin. Amin. Apakah Anda percaya? Kalau iya, katakan amin. Sola fide. Hidup kita ini oleh iman. Dan Immanuel, hari ini Tuhan akan melakukan pekerjaan besar di hidupku dan hidup Anda semua. Selamat beribadah. Selamat membawa persembahan-persembahan Anda di mana Bapak Ibu bergereja, dan penuhi tempat di mana engkau beribadah baik offline atau online dengan semarak puji-pujian keagungan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kehormatan hari ini di awal bulan minggu pertama ini, Pastor Andy bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Pastor close ya.